Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Kita sudah sampai pada poin ini, yaitu Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, Aktaru majal imdad fil mahab. Pokoknya perbedaan antara kata yang kelihatannya bersinonim, sepertinya sama, seperti as-sabil dan at-tariq. Sabil artinya jalan, tariq juga artinya jalan. Tetapi antara keduanya berbeda. Ada selisih arti yang sangat penting, seperti asyuhu dan al-bukhlu. Asyuhu itu pelit, al-bukhlu juga pelit, tapi beda. Kalau asyuhu itu pelitnya itu pelit pangkat 3 apa pelit kedua kuadrat begitu. Sudah serakah, rakusnya minta ampun, serakahnya minta ampun, lalu kalau sudah sampai di tangannya dia medit. Sudah begitu berupaya untuk memprovokasi orang lain supaya ikut pelit seperti dirinya. Waduh, coba. Orang udah punya niatan bersedekah, dikompor-kompori juga sama dia, sama orang yang pelit ini. Artinya dihalang-halangi. Udah ngapain juga sih sedekah-sedekah ke situ, nggak ada gunanya. Udah banyak kok yang sedekah-sedekah ke sana. Nah, orang-orang begini nih masuknya kelompok asyuhu. Jangankan untuk orang lain, buat dirinya pun pelit. Itu syuhun itu namanya. Uang ada di tangan. Waktu makan siang sudah sampai atau waktu makan malam sudah tiba. Ada di luar rumah. Untuk sampai ke rumah masih jauh. Lapar, haus, uang ada, masih juga ditahan-tahan sehingga dia lebih memilih sakit ketimbang dia harus keluar uang buat dia makan. Buat perutnya sendiri kok kikir. Jadi kita dalam studi naskah ini mengenalkan beberapa kata saja, beberapa pasang kata yang nampaknya antara satu dengan lainnya itu bersinonim, sama-sama punya arti sama. Jalan juga, pelit juga, takut juga, al-khosyah dengan al-khawfu sama-sama takut. Padahal ketika didetailkan persoalan, ada perbedaan yang sangat prinsip bahkan antara satu kata dengan lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian H. Al-khitabu bil ismiyati wal khitabu bil fi'liyah. Maksudnya apa? Jadi gini, ayat-ayat Al-Quran itu, firman Allah itu ada di antara redaksinya atau struktur kalimatnya yang mengikuti pola jumlah ismiyah. Ada juga di antara ayat Al-Quran yang menampilkan redaksinya dengan susunan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri atas mubtada dan khobar. Mau mubtadanya di depan, khobarnya di belakangnya boleh. Tergantung susunannya. Atau mau khobarnya yang di depan mendahului, mubtadanya ada di belakang juga boleh. Tidak apa-apa. Kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan kata kerja. Atau bisa juga jumlah yang terdiri atas fi'il dan fa'ilnya. Kita masuk sekarang ke al-khitab bil ismiyah, yaitu ayat Al-Quran dengan struktur jumlah ismiyah, itu maksudnya. Wal khitab bil fi'liyah, dan ayat Al-Quran dengan struktur kalimat fi'liyah atau jumlahnya jumlah fi'liyah. Wal ismu yadullu ala thubuti wal istimrar. Isim itu menunjukkan, atau yang dituju di sini adalah jumlah ismiyah itu menunjukkan ats-tsubut wal istimrar, menunjukkan tetapnya sesuatu dan terus berlanjut. Langgeng, ats-tsubut itu langgeng, wal istimrar dan berkesinambungan. Wal fi'lu, sedangkan jumlah fi'liyah, fi'ilnya di sini yang dituju adalah jumlah fi'liyah. Yadullu ala tajaddud wal hudus. Sedang fi'il itu, atau kalau dia jumlah fi'liyah itu menunjukkan sesuatu yang selalu baru. At-tajaddud wal hudus menunjukkan sesuatu yang baru, tidak konstan tapi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tidak ajak
itu tajaddud wal hudus. Sesuatu yang baru dan mengalami perubahan, itu tajaddud wal hudus. Fayati ta'biru mathalan fin nafaqah bil fi'li. Maka hadirlah ungkapan atau hadirlah pengungkapan umpamanya tentang nafkah, tentang infak maksudnya, bil fi'li dengan menggunakan redaksi fi'il atau jumlahnya jumlah menggunakan kata kerja. Kaqaulihi, seperti firman Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan sebagian dari hartanya, atau orang-orang yang berinfak fis-sarra, dalam keadaan ia lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan senang dan susah. Allah dalam ayat ini menggunakan kata kerja, yaitu yunfiquna, kata kerja mudhari' dia. Walam yaqul al-munfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dan Allah tentang nafkah atau infak seperti ini tidak menggunakan, walam yaqul, tidak mengatakan al-munfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, tidak menggunakan bentuk isim, yaitu isim fa'il al-munfiqun, tapi menggunakan bentuk kata kerja, yaitu yunfiqun. Kenapa? Karena konteks nafkah, infak maksudnya di sini, itu kan tidak harus ajak dan langgeng berkelanjutan, berterus-terusan. Enggak. Kapan dia ada gerak hati, ada keinginan berinfak, silahkan. Dan tidak harus jumlahnya konstan dengan satu nominal tertentu. Enggak. Hari ini saya berinfak 5.000 umpamanya. Minggu depan saya berinfak 10.000, sah-sah saja. Karena saya sudah berinfak bulan ini, maka bulan depan saya off dulu, saya tidak infak. Boleh? Maka digunakan kata yunfiqun. Artinya yang dipilih atau yang digunakan adalah kata kerja. Karena sebagai ciri khas dari kegiatan atau tindakan berinfak itu, ya selalu berubah dari waktu ke waktu, tidak ajak, tidak harus berkelanjutan, terus-terusan, dengan jumlah yang sama, enggak juga. Bisa berubah-ubah. At-tajaddud wal hudus, bisa mengalami perubahan. Tapi kalau isim itu cirinya di antara yang melekat pada isim itu adalah keajekannya konstan dan terus berkesinambungan berlanjut. Nah, konteks nafkah sekali lagi atau infak, ayat Al-Qur'an tidak hadir menampilkan bentuk isim al-munfiqun, tapi hadir dengan bentuk yunfiqun, yaitu kata kerja. Selanjutnya, wa ya'ti ta'biru fil iman bil ismi, tapi pengungkapan redaksi Al-Qur'an tentang iman bil ismi hadir menggunakan isim karena harus ajak dan berkesinambungan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Perhatikan bentuk kata al-mu'minun, bentuk isim dia, konteksnya konteks keimanan, tapi format redaksi hadir dalam bentuk isim. Bukan yu'minuna pada kata al-mu'minun. Bukan kata kerja. Kenapa bukan kata kerja? Karena iman itu tidak boleh tidak berkelanjutan. Harus ajak. Harus terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai kapan terus berlanjut iman? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jadi dia terus berkesinambungan. Nggak boleh tahun ini saya beriman, besok enggak. Nggak bisa begitu. Itu gaya-gaya orang yang ditawarkan atau penawaran orang kafir. Orang-orang kafir dulu, petinggi kafirnya datang menemui Rasulullah menawarkan cara itu. Muhammad, gimana kalau supaya keutuhan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan atas nama toleransi, kita bisa berdampingan. Bagaimana kalau kami menawarkan, Muhammad? Menawarkan apa? Kata Rasul, kami bulan ini kami sembah Tuhan kamu, kami gabung. Nah, bulan depan tolong kamu yang gabung ke kami, sama-sama menyembah Tuhan kami. Belum lagi Rasulullah memberikan jawaban, turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana
'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, jawab petinggi-petinggi kafir yang kurang ajar ini. Qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan seterusnya. Itulah di antara yang muncul, yang mengemuka mengenai sebab nuzulnya surah Al-Kafirun. Kenapa turun ayat itu? Karena sebagai jawaban atas sikap orang kafir, petinggi-petingginya yang menawarkan cara seperti itu. Orang-orang kafir yang datang menawarkan supaya iman pada Muhammad jangan ajak belang-belang aja lah gitu loh. Bulan ini beriman, bulan besok enggak. Tahun ini bolehlah tahun beriman dulu. Nah nanti setahun ke depan enggak usah dulu beriman. Iman kok ada jeda, ada semacam kekosongan. Tidak boleh. Maka Al-Quran hadir dengan menggunakan bentuk isim. Perhatikan penjelasannya. Wadzalika, yang demikian itu li'annan nafaqah, karena infak itu amrun fi'li, merupakan tindakan nyata, perbuatan, suatu persoalan yang hubungannya dengan tindakan nyata. Sya'nuhu, yang keadaannya al-huduth wa tajaddud, selalu berubah dan baru. Bikhilafil iman, berbeda dengan hal iman. Fa'inal iman lahu haqiqah, iman itu punya hakikat. Taqumu, yang bisa tegak, bidawami muqtadaha, sesuai dengan kekekalan tuntutan dari iman itu. Kenapa iman harus kekal? Bersamaan dengan hidup kita di dunia ini, nggak boleh. Karena objeknya, tuntutannya, objek maksudnya di sini muqtadah itu tuntutan iman ini, yaitu apa? Cantelannya, cantelan dari iman kita itu kekal. Allah itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir, untuk selama-lamanya ada. Nah, karena ia ada, Allah subhanahu wa ta'ala ada, dan kita diminta, dituntutnya untuk mengimaninya, maka keimanan hakikatnya mesti kekal, sekekal Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh hilang. Dan nggak ada istilah iman mati. Usahakan nggak ada kata itu pada hidup kita. Imannya harus selalu hidup. Karena Allah yang menjadi objek kita beriman, itu hidup. Yang kita imani itu hidup. Dan hidupnya kekal selamanya. Iman kita tidak boleh hilang, karena Allah tidak pernah hilang. Iman kita harus kekal, karena Allah maha kekal. Nah, kenapa umpamanya malaikat harus diimani juga? Karena yang memerintahkannya untuk mengimaninya Allah. Sedang Allah yang memerintahkan ini kekal. Maka iman kita pun kekal. Dan begitu seterusnya. Kenapa harus kekal mengimani Muhammad Rasulullah? Padahal Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Jawabannya karena yang memerintahkan kita untuk mengimaninya adalah Allah, zat yang maha kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ini yang dituju dengan lahu haqiqatun taqumu bidawami muqtadaha. Iman itu memiliki hakikat yang tegak, yang bertahan, sesuai dengan kekalnya, cantelannya, atau tuntutan kita beriman itu. Orang yang beriman boleh mati, dia manusia, imannya tidak boleh ada kata mati. Imannya menemaninya dalam kubur. Imannya menemaninya dalam kebangkitan. Imannya akan menemaninya ke dalam surga. Bersama imannya lah seseorang kelak ada dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya bersama amalnya, kok sekarang iman? Iman itu fondasi bagi amal. Fondasinya adalah iman. Sejuta amal yang kita bangun dalam kehidupan di muka bumi ini, tapi tidak ditegakkan di atas fondasi iman yang benar, jangan harap menemukan hasil dari amal itu. Nggak ada, terhapus. Maka sebaik apapun orang kafir, sesoleh apapun, tanda kutip ya, sesoleh apapun seorang kafir, karena kekafirannya lah maka setelah kematiannya nanti dia tidak menemukan apa-apa kebaikan yang pernah ia bangun dalam hidupnya di dunia. Hilang, nol, kosong, seperti abu yang menempel pada batu, berada di atas sebuah batu besar, diterpa oleh badai, terhapus. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika wadhalalul ba'id. Dalam surah Ibrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang mengingkari atau yang kafir kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, a'maluhum, amal mereka, karamad, bagaikan abu, ishtaddat bihir rih, yang diterjang, diterpa, ditiup habis oleh angin, fi yawmin 'asif, pada musim badai. La yaqdiruna mimma kasabu 'alai syai',
mereka tidak dapat memetik apa-apa hasil dari yang telah mereka perbuat itu. Hilang, percuma. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itulah kesia-siaan yang jauh sekali, yang nyata dan jauh sekali. Sudah sangat sia-sia. Petentang-petenteng di dunia ini dikira segala-galanya. Takut banget mati. Orang-orang kafir itu takut mati, Bapak Ibu. Takut mereka mati. Beda dengan para ulama, kaum muslimin, muslimat, dengan tidak mencari gara-gara untuk mati, dan tidak mencari-cari mati, tapi jika tuntutan untuk itu sampai, darah, daging, tulangnya siap dicincang. Saking kokoh dan membajanya iman dalam dada, dalam jiwa orang-orang yang punya iman kepada Allah itu. Jadi orang-orang kafir itu nggak bisa macam-macam. Dikira kaum muslimin lemah-lemah baik di negeri ini. Enggak. Orang Islam kuat. Iman orang Islam kuat. Maka kita juga Bapak Ibu melalui generasi kita tanamkan keimanan ini. Anak-anak kita, cucu kita arahkan. Jangan buat mereka bersenang-senang habis dengan dunia ini. Wariskan ilmu, wariskan keimanan. Kenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tuntun, bimbing langkah mereka menuju ajaran Allah ini. Supaya hidup tidak sia-sia, mereka bahagia, kita pun, kakek neneknya, ayah bundanya ikut senang bahagia. Tidak timbul sesal untuk selamanya. Itulah bagian al-ha. Sekarang masuk bagian waw. As-su'al wal jawab. Apa artinya as-su'al wal jawab? Pertanyaan dan jawaban. Karena as-su'al itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya al-as'ilah. Al-jawab itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya al-ajwibah. Yang di sini bentuknya tunggal semua. Kita akan membahas sesuai dengan naskah yang ada, as-su'al wal jawab. Wal aslu fil jawab ayyakuna mutabiqan lis-su'al. Pada mulanya tentang jawaban, hendaklah ia bersesuaian dengan pertanyaan. Iya dong, harus sesuai. Mau kemana mas? Ini lagi makan. Sesuai nggak tuh? Nggak nyambung. Perhatikan kembali lagi. Wal aslu fil jawab ayyakuna mutabiqan lis-su'al. Semula pada prinsipnya mengenai jawaban, hendaklah ia bersesuaian dengan pertanyaan. Waqad, tetapi kadang-kadang, la yutabiqul jawabus su'ala. Jawaban itu tidak bersesuaian dengan pertanyaan di dalam Al-Quran. Kita lihat contoh. Kama yali, sebagaimana yang berikut ini. Qad ya'dilul jawabu amma yatlubuhus su'alu. Tahu arti ya'dilu? Menyimpang itu. Tidak menyasar fokusnya. Melenceng. Jadi bukan menyimpang dalam keyakinan, dia sudah sangat menyimpang tuh ajarannya, bukan itu yang dituju. Kalau itu menyimpang, bahasa Arabnya yanharif anis shiratil mustaqim. Kalau ini menyimpang dalam pengertian melenceng dari titik seharusnya. Qad ya'dilul jawab, terkadang jawaban itu melenceng. Amma yatlubuhus su'al, dari apa yang dituntut oleh pertanyaannya. Pertanyaannya begini, tapi jawabannya kok ke sana arahnya? Gitu loh. Kenapa Al-Quran menempuh cara yang begini? Jika ini terjadi, tanbihan ala, untuk mengingatkan, annal ahamma, bahwa yang terpenting itu, huwas su'alu an dzalik, adalah bertanya tentang jawaban yang dituju itu, yang diarahkan itu. Maka jawabannya digiring sedikit menyimpang dari alur pertanyaannya, karena Al-Quran hendak mengajari, mestinya Anda tanya itu. Maka jawabannya seperti itu. Jangan bertanya begini. Jadi Al-Quran hadir memberikan jawaban sekaligus meluruskan pertanyaan. Lihat konkretnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan baru. Pertanyaan mereka, orang-orang jahiliyah zaman itu, orang-orang musyrik, mereka bertanya tentang hilal, yaitu bulan baru. Fokus pertanyaan mereka apa? Bentuknya. Kenapa bentuknya seperti itu? Wahai Muhammad,
Jawab Al-Quran, qul, jawab Muhammad. Hiya, hilal seperti itu, yaitu bulan-bulan baru itu, mawaqitu linnas wal hajj, adalah sebagai ketentuan waktu dalam kehidupan manusia, wal hajj, dan sekaligus ketetapan waktu dalam masalah haji. Kapan wukufnya Arafah? Maka harus ditentukan dulu masuknya awal bulan hajinya kapan, supaya tanggal 9-nya ketahuan. Jadi Al-Quran pada ayat ini sedang memberikan jawaban mulai dari qul hiya mawaqit, itu kan jawaban. Tapi dengan mengemukakan hikmah masalah, hikmahnya yang dikedepankan, bukan bendanya atau bentuknya, atau kalau itu warna-warnanya, bukan itu yang ditekankan. Tapi hikmah, mengapa seperti itu. Maka lanjutan penjelasan ini, faujibu, maka mereka dijawab, ujibu itu mereka dijawab, bibayani hikmati dzalik, dengan menjelaskan hikmah persoalan itu, yaitu hikmah dari adanya hilal. Tanbihan ala, untuk mengingatkan, annal ahamma, bahwa yang terpenting itu, huwas su'alu an hikmati ma sa'alu anhu. Yang terpenting itu adalah bertanya tentang hikmah sesuatu yang mereka tanyakan. Hikmahnya yang seharusnya ditanyakan. Jangan bendanya atau bentuknya. Kenapa kok hilal itu seperti itu? Tapi mestinya pertanyaannya, apa fungsi hilal yang bentuknya seperti itu? Nah, itu baru lurus pertanyaannya. Nah, jadi kalau ada jawaban yang sedikit melenceng dari pertanyaannya, dari substansi pertanyaan, untuk tujuan mengajari si penanya bahwa yang paling penting itu seharusnya adalah bertanya tentang apa yang kami jawab ini. Jika terjadi jawaban semacam itu, maka jawaban semacam itu namanya gaya orang bijak. Gaya, kalau Al-Quran, kalau bahasa Arab disebut dengan uslubul hakim. Hadal uslub, gaya bahasa atau gaya penuturan seperti ini, yusamma bi, dinamakan uslubil hakim. Gaya penuturan orang bijak. Gaya penuturan zat yang bijak. Uslubul hakim. Ini istilah ini. Uslubul hakim. Jadi menerangkan hikmah atau fungsi sesuatu. Umpamanya seorang anak bertanya, kenapa warna laut itu kok biru? Ketika belum sampai penjelasan pelajaran, karena umurnya masih di bawah sekali, nah maka jelaskanlah yang terjangkau oleh pikirannya. Itu supaya orang tidak main-main, itu kan dalam. Nanti kalau tidak dibuat biru oleh Allah, nanti tenggelam orang, dikira dangkal. Nah, semacam itu kan jawaban yang bijak namanya. Menjelaskan tentang fungsi sekaligus hikmah sesuatu. Daripada ngelantur ke sana kemari, padahal umurnya belum cukup untuk menangkap apa yang kita jelaskan itu. Kita lihat lagi berikutnya. Wa qad yaji'ul jawab, terkadang jawaban hadir a'amma minas su'al, lebih umum jawaban itu daripada pertanyaannya, lil hajati ilaih, karena menuntut hal itu harus terjadi, yaitu jawaban harus hadir lebih umum sifatnya. Coba lihat firman Allah, kita lihat kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, katakanlah, man yunajjikum, siapa yang dapat menyelamatkan kalian? Najja yunajji, menyelamatkan. Min dhulumatil barri wal bahr, dari kegelapan yang ada di daratan, wal bahr, dan lautan. Qulillah, Allah mengajarinya jawaban seperti ini. Katakan, Allahu yunajjikum minha, Allah yang akan menyelamatkan kalian dari hal itu, yaitu dari kegelapan di daratan dan di lautan. Tapi ditambahkan yang sifatnya lebih umum mencakup semua ini. Wa min kulli karbin, dan menyelamatkan juga dari setiap kesulitan. Dari setiap kesulitan, baik di darat maupun di laut, termasuk kegelapan tadi sebenarnya. Jadi jawaban hadir lebih umum dari sekedar pertanyaannya. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Bisa terjadi. Untuk juga memberikan penerangan kepada orang yang diajak bicara, bahwa Allah bukan sekedar menyelamatkan orang yang terjebak dalam kesulitan di laut dan di darat, atau dalam kegelapan, orang yang akan tenggelam di laut, atau orang yang dalam teraniaya di darat umpamanya. Bukan cuma itu, dari setiap kesulitan apapun, Allah pun menyelamatkan hambanya.
Kita lihat berikutnya. Wa qad yaji'ul jawab aqalla min as-su'al liqtida'il hal dzalik. Terkadang jawaban hadir aqalla, lebih ringkas, lebih sedikit minas su'al, daripada pertanyaannya. Liqtida'il hal dzalik, karena situasi menuntut itu. Sama aja. Karena keadaannya menuntut hal itu harus ringkas. Sehingga jawaban nggak perlu panjang-panjang. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Pangkalnya ayat ini, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir jahiliyah ya, musyrik zaman turunnya Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka dengan jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami, mereka katakan, qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin, hadirkanlah Al-Qur'an ghairi hadza, selain ini, au baddilhu, atau ganti dia, robah redaksinya, ganti. Kalau enggak, hadirkan format yang lain dari Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an tandingan. Qul, jawablah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Itu jawabannya lebih ringkas kan. Orang-orang kafir meminta kepada Muhammad untuk membuat Al-Qur'an selain ini. Kalau betul kamu adalah seorang rasul, coba buat Al-Qur'an selain ini. Au baddilhu, atau sekurang-kurangnya ganti, robah. Kalau enggak, hadirkan yang baru sebagai tandingannya. Kalau betul kamu seorang rasul. Allah ajari Rasulnya Muhammad SAW untuk memberikan jawaban atas mereka orang kafir itu. Qul, katakan Muhammad, tidak selayaknya bagi diriku an ubaddilahu, untuk menggantinya, untuk merubahnya, min tilqa'i nafsi, dari diri saya sendiri. Ringkas jawabannya, karena sedikit yang ada ini sudah menyentuh hal yang lebih besar dari itu. Mengganti redaksinya saja, merubahnya saja nggak bisa, nggak boleh, nggak pantas, nggak wajar, apalagi untuk menggantinya secara total, menghadirkan tandingannya. Nah itu loh, cuma menghadirkan tandingannya nggak disebut dalam jawaban. Padahal yang diminta oleh orang kafir dari Muhammad dua kan, hadirkan selain ini, satu, hadirkan selain Al-Quran maksudnya, atau kalau nggak bisa menghadirkan Al-Quran secara menyeluruh, tapi yang lainnya, baddilhu, robahlah yang ada ini. Kamu ganti yang perlu diganti dari dirimu sendiri redaksinya. Permintaannya salah satu di antara dua, jawabannya cukup satu. Li'anna tabdil, kenapa ditempuh jawaban yang ringkas? Karena mengganti redaksinya, ashalu minal ikhtira, itu sebenarnya lebih mudah daripada menggantinya. Ikhtira itu menemukan yang baru, untuk menghadirkan yang baru. Ikhtira itu artinya penemuan baru. Merubah itu masih lebih mudah daripada menemukan yang baru lagi. Nah kalau merubahnya saja sudah nggak mampu, bukan kewenangan Muhammad Rasulullah, apalagi untuk menemukan yang baru lagi sebagai pengganti Al-Quran, nggak bisa. Maka lanjutan penjelasan di sini, wa qad nufiya imkanut tabdil, dan sudah dinafikan kemampuan Muhammad untuk merubahnya. Nggak bisa. Fal-ikhtira'u aula, maka menemukan yang baru lagi sebagai penggantinya lebih tidak mungkin. Maka jawabannya cukup singkat. Namun jawaban yang singkat itu sudah menjangkau yang lebih dari itu. Kita juga boleh loh ya menempuh metode begini dalam dunia pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Terhadap orang yang kita ajak bicara. Ketika kita diajak orang ngomong pun atau ditanya orang, kita pun bisa. Cuma yang penting di sini, jangan berlebihan, apalagi untuk sebuah niat yang nggak beres. Sehingga memberikan jawaban yang lebih. Contoh gini loh, saya tanya seorang ibu yang saya kenal, tapi lama nggak saya lihat. Suatu ketika saya berjumpa, saya tanyalah dia, apalagi sudah ada informasi awal masuk ke saya bahwa si ibu ini umpamanya 3 bulan terakhir itu sedang ada di Singapura karena suatu urusan keluarga.
Begitu ketemu saya tanya, Ibu, ya alhamdulillah bisa ketemu. Saya dengar 3 bulan terakhir ada di Singapura, katanya urusan keluarga. Iya Pak, alhamdulillah 3 bulan terakhir ini ada di sana. Sekarang urusnya sudah selesai, maka saya kasih. Dan alhamdulillah loh, selama 3 bulan itu saya setiap malam nggak henti-hentinya tahajud loh Pak. Nah ini nih berlebihan nih. Ngapain juga lu ngungkapin tahajud tiap malam? Yang saya tanyakan sudah cukup dijawab tadi. Aduh, ini mah bukannya menjawab tapi bawel. Nah, ini nggak benar nih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa katsiran ma, seringkali atau banyak, tadullu ibaratus su'al awil istifham, ungkapan bertanya itu menunjukkan ala ma'anin. Jadi tadullu itu selalu ala loh ya. Dalla ala, yadullu ala, ad-dalilu ala. Nah jadi ala setelah kata istifham ini, itu sebenarnya pasangan dari tadullu, lanjutan dari tadullunya itu. Kalau mau didekatkan boleh antara tadullu dan ala. Tapi caranya merubahnya menjadi jumlah ismiyah. Begini. Wa katsiran ma ibaratus su'ali awil istifham tadullu ala ma'anin. Nah gitu. Cuma akan lebih baik seperti ini. Wa katsiran ma, kebanyakan atau sering kali, ibaratus su'al istifham, ungkapan bertanya atau kalimat bertanya itu menunjukkan ma'anin, makna-makna ghairi haqiqiyah, yang tidak sebenarnya, makna yang tidak hakiki. Banyak maksudnya ungkapan pertanyaan yang sebenarnya mengandung makna yang tidak hakiki. Ila janibi ma'anin haqiqiyah, di samping makna-makna yang sebenarnya. Kama takallama anhul bulagha, sebagaimana yang dibicarakan oleh para ahli balaghah, ahli struktur bahasa dan kesusastraan Arab. Nah, kita ingin lihat sekarang. Famin ma'an istifham indahum, di antara makna bertanya atau makna kalimat bertanya di kalangan mereka para ahli balaghah, ma yali, adalah yang berikut ini. Yang pertama, al-istifham al-haqiqi. Kalau ini yang sesungguhnya ini, al-istifham al-haqiqi yaitu ungkapan bertanya yang sebenarnya dan mencari jawaban yang sebenarnya juga. Jadi redaksi tanya yang sebenar-benarnya. Misal, contoh firman Allah dalam Al-Quran, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Anta fa'alta, itu ketika Ibrahim merontokkan patung-patung berhala-berhala itu, dan di tangannya dipatahin pakai kampak ya. Ada yang lehernya dibetot, kemudian kepalanya dipenggal. Pokoknya yang disisain adalah Tuhan yang terbesar, berhala paling besar di ruang ibadah itu. Itu yang disisakan. Nah, ketika Ibrahim ditanya dengan yang sebenarnya, diinterogasi oleh mereka, kamukah yang berbuat semacam ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ini bertanya yang sebenarnya. Ibrahim menjawab, jangan nanya saya, tanya tuh Tuhan yang paling gede, kan masih hidup tuh, masih ada di situ. Tanya dia, bagaimana kami bisa bertanya ke dia? Gitu loh akhirnya. Emang dia bisa ngomong, oh kamu nyuruh kami supaya pergi bertanya kepada berhala yang paling gede? Di sini Ibrahim masuk. Nah, berarti lu pada, wahai orang kafir, wahai Raja Namrud dan anak buah, lu pada ini adalah pada PA semuanya. Pada Oon dan Bego semuanya. Tahu bahwa ini semua nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan kebaikan, nggak bisa menolak bahaya, malah kalian sembah. Oke, ini adalah bertanya yang sebenarnya. Yang kedua, kalau yang kedua ini al-amr, apa maksud al-amr? Bertanya, redaksinya bertanya, tapi muatannya, makna di balik redaksi adalah perintah. Walau redaksinya adalah bertanya, tapi goalnya adalah perintah. Fahal antum muntahun, adakah kalian akan berhenti? Nah, coba lihat, bertanya kan? Tapi Allah bukan ingin tahu jawabannya mau gitu, bukan itu yang diinginkan oleh Allah dalam pertanyaan ini.
Karena Allah dengan bertanya pada ayat ini punya maksud sesuai pemahaman para ahli bahasa ya. Punya maksud menyuruh, memerintahkan, berhentilah kalian. Intahu itu artinya berhentilah. Apa konteks ayat ini? Kok suruh berhenti? Alkohol, judi, mengundi nasib dengan anak panah, mempersembahkan sesajen atau sesajian di depan berhala atau di kuburan-kuburan gitu loh. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Di situ Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijis. Semua 4 hal ini tadi adalah najis, jijik, suatu yang kotor. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hindarkanlah, jauhkanlah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian dapat berbahagia dengan menghindarkannya. Innama yuridu syaitan. Setan itu hanyalah menginginkan kalian ayyuqi'a, untuk menjerumuskan kalian bainakum, dalam di sesama kalian, maksudnya al-adawatu wal-baghdha, dalam permusuhan yang sengit dan saling benci satu sama lain. Fil khamri wal maisir, dalam hal apa? Melalui minum-minuman keras, wal maisir, dan main judi dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan setan pun bermaksud dengan itu semua untuk kalian, untuk menghalang-halangi kalian, wa yasuddakum an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari melaksanakan salat. Ujung ayat 91-92, ujungnya adalah fahal antum muntahun. Nah, ini dia, diambil ujungnya aja. Maka adakah kalian akan berhenti? Bertanya, redaksinya memang, tapi di balik redaksi bertanya ini terkandung muatan perintah, yaitu berhentilah. Seakan Allah mengatakan, berhentilah kalian dari tindakan itu. Dari apa? Dari minum-minuman keras, dari perjudian. Perjudian seperti apa? Apapun bentuknya, karena itu semua adalah termasuk perbuatan syaitan. Begitu juga minuman keras, apapun wujudnya, apapun mereknya. Karena ia akan menjadikan kalian guncang dan kehilangan berpikir sehat. Yang ketiga sekarang, an-nahyu. Ada juga pertanyaan di dalam Al-Quran, tapi maknanya makna larangan. Redaksinya redaksi bertanya, tapi makna yang muncul di balik redaksi tanya adalah larangan. Misal, contoh, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshahu. Apakah kalian takut kepada mereka? Padahal Allah lah sebenarnya yang lebih hak, lebih wajar, lebih pantas untuk kalian takut kepadanya. Perhatikan, ini kan bertanya, apakah kalian takut kepada mereka? Walau redaksinya redaksi tanya, tapi muatannya muatan larangan. Seakan Al-Quran hendak menyampaikan ke kita, umat muslimin muslimat, la takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Tidak ada gunanya kalian takut kepada mereka. Karena kalian sebenarnya lebih hak, lebih pantas, lebih wajar, lebih benar, lebih mengena untuk takut kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma gaya redaksinya, gaya bertanya. Maka di sini diistilahkan dengan as-su'al, tapi bimakna nahi. Atau al-istifham bimakna an-nahi. Ada juga al-istifham bimakna an-nafi. Redaksinya redaksi bertanya, tetapi maknanya makna nafi. Nafi itu artinya peniadaan, sehingga muncul arti tidak. Misal, contoh, hal jazaul ihsani illal ihsanu. Ini kan redaksi bertanya ini, ungkapannya ungkapan bertanya. Hal, adakah jazaul ihsan, balasan berbuat baik itu, illal ihsan, kecuali kebaikan? Adakah balasan kebaikan itu selain kebaikan? Jawabannya kan panjang ya, nggak ada jawabannya. Kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Itu lanjutan jawaban kita kalau mau jujur nih. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, maka balasannya pasti kebaikan juga akan sampai ke orang itu. Karena tidak ada balasan atas perbuatan baik itu selain kebaikan, maka redaksi ini kita boleh terjemahkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Nah, jadi langsung bermakna nafinya, sehingga cukup diterjemahkan dengan tidak. Itulah al-istifham bermakna nafi. Yang kelima, al-inkar, penolakan.
Redaksinya bertanya, tapi muatannya atau inti di balik redaksi itu adalah penolakan. Allah bertanya, "Aghairallahi tad'un?" Apakah selain Allah yang kalian seru? Redaksi ini bertanya, tapi isinya adalah penolakan. Seakan Allah hendak menyampaikan ke kita dengan redaksi bertanya ini, tidaklah pantas kalian berdoa atau menyeru kepada selain Allah. Hanya Allah saja yang pantas. Selain itu kami tolak, kata Allah. Makna lain dari bertanya adalah takrir. Redaksi ini bertanya, tapi isinya adalah penegasan atau peneguhan. Karena walau bertanya, tapi muatannya peneguhan. Misal, contoh, firman Allah dalam Al-Quran, Alam nashrah laka sadrak. Kalimat ini kalimat tanya, bukankah, tidakkah, bukankah telah kami terangkan untukmu hatimu atau dadamu? Bukankah telah kami terangkan, kami buat terang untukmu hatimu, ya wahai Muhammad? Tapi isinya adalah penegasan atau peneguhan bahwa makna di balik ini adalah untukmu Muhammad telah kami lapangkan hatimu. Untukmu Muhammad telah kami lapangkan dadamu. Jadi langsung kepada penegasan. Itu takrir, itu penegasan. Makna lain dari bertanya adalah ta'ajub. Ta'ajub itu apa? Heran. Pernyataan heran. Redaksinya bertanya, tapi heran dan penuh tanda tanya. Menyatakan keanehan. Contoh firman Allah, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ma li hadza, itu artinya adalah kenapa? Ma li hadzal rasul, mengapa rasul ini ya'kulu at-ta'am, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan masih lalu lalang berjualan, mencari penghidupan di pasar. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Kalimat ini adalah kalimat ta'ajub, bertanya tapi nilainya adalah nilai keheranan. Kok nilai keheranan? Emang iya. Redaksi ini kan kalau kita lihat Al-Quran, arahnya kepada orang-orang kafir di zaman Rasul dulu yang menolak Muhammad sebagai Rasul Allah. Mereka bilang, kalau betul Muhammad itu seorang Rasul, kok masih makan, kok masih minum, kok masih pergi ke pasar? Dalam berpikir mereka, kalau sudah jadi Rasulnya Allah itu, berarti nggak perlu makan nasi lagi, kalau nasi atau gandum, kalau gandum. Pokoknya nggak perlu makan dan minum, namanya Rasul. Berarti sudah sampai ke tingkat ketuhanan. Nah ini loh, ini jeleknya manusia. Padahal Al-Quran hendak menuturkan, nggak ada persoalan bagi seorang Muhammad. Kenapa kalian mesti heran? Dia manusia seperti kalian. Sebagai makhluk biologis dan makhluk intelektif, apa sunnatullah yang berlaku untuk kalian, berlaku buat diri dia, Muhammad sebagai seorang Rasul, sekaligus manusia seperti kalian. Kalian lapar, beliau juga lapar. Kalian haus, beliau bisa haus. Kalian sakit, beliau bisa sakit. Kalian terluka, beliau bisa luka. Kalian lapar, beliau bisa lapar. Kalian punya hati yang senang, beliau bisa punya hati yang senang, dan seterusnya. Kalian bisa mati, dan beliau pun bisa meninggal, dan akhirnya meninggal dunia juga. Sama. Nggak boleh diheran-herankan, nggak boleh dianeh-anehkan. Maka nggak boleh mengedepankan prestis, ego membumbung, gengsi melangit. Nah, gini nih nggak boleh. Nggak perlu. Rasul saja seperti itu, makan, minum, pergi ke pasar, berdagang, berjualan, ngangon kambing milik warga, berdagang, dagangan milik Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau dan menjadi ibu dari putra-putri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 14.58. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, panjang umur. Amin. Amin. Selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dilindunginya. Amin. Dari segala bala dan penyakit. Selalu berkah dalam keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.